Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan tugas besar 2. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammadur Amin dengan NIM 411-2011-0004. Judul dari tugas besar 2 ini, bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Kata pengantar. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat karunia serta hidayahnya sehingga kami dan teman-teman yang lain dapat menyelesaikan tugas makalah dengan baik dan lancar. Tulisan makalah ini berguna untuk melengkapi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Dalam menyelesaikan masalah ini tidak terlepas dari bantuan doa serta bimbingan dari Bapak Dadi Waras Suharjono, SSMPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia serta doa orang tua yang tiada hentinya. Dalam penulisan makalah ini, kami merasa masih banyak kekurangannya, baik pada cara penulisan maupun materi yang diberikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Maka dari itu, untuk melengkapi kekurangan makalah ini, kami meminta para pihak terkait untuk memberikan kritik dan sarannya sebagai acuan kami untuk menyempurnakan makalah ini. Demikian kata pengantar ini kami buat. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat bagi pembaca, bisa menambah sedikit ilmu dari pembahasan ini. Dari kurangnya kami sampaikan terima kasih. Berikut daftar isi dari makalah saya. Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, bab 2-nya, 3, kesimpulan dan daftar pusaka. Untuk pendahuluannya, latar belakang. Setiap suku bangsa memiliki bahasa sendiri-sendiri dengan seluruh keunikan yang dimiliki. Bahasa jadi pelengkap komunikasi dalam berpikir, mengatakan serta berbuat. Bahasa memperjelas itikat seseorang maupun kelompok dalam menyampaikan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kerap kita menjumpai orang yang lain tidak hanya bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa jadi kita dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita. Salah satunya model buat dapat berbicara dengan orang berbeda bahasanya, dan kita merupakan dengan belajar bahasa mereka. Tetapi mayoritas orang Indonesia yang pesimis hendak negaranya bisa jadi hendaknya merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira kalau bahasa Indonesia cuma dipelajari setelah digunakan di Indonesia, serta menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing ataupun bahasa yang lain. Mereka tentu hendak kaget apabila mengenali betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Apa benarkah itu? Nyatanya, bukan hanya Indonesia yang memiliki pelajaran bahasa Indonesia di kala ini. Bahasa Indonesia pula dipelajari oleh lebih dari 45 negara di dunia. Sebagai antara lain merupakan Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, serta Italia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar yang sangat digunakan di segala dunia. Disinilah berarti kedudukan bahasa dalam berbicara, baik antar masyarakat dalam satu suku ataupun wilayah, antara masyarakat dalam satu negeri, ataupun bahasa berketentuan masyarakat antar negeri. Tujuannya, perumusan masalah. Mengapa bahasa Indonesia diminati serta dipelajari oleh dunia? Apa yang menjadi kehebatan bahasa Indonesia di mata dunia? Nomor 3-nya, apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasa menjadi bahasa internasional? Keempat, bagaimana usaha bahasa Indonesia agar menjadi tuan rumah di negara sendiri? Tujuan, untuk mengenali peranan bahasa Indonesia di dunia, yang pertama. Dan yang kedua, untuk menyadarkan pembaca melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk menyadarkan pembaca agar berfungsi penuh untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Keempat, untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Nomor 5, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia di dunia. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Manfaatnya,
meningkatkan perilaku bahasa positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, menjadi bahasa pemersatu di bermacam bahasa di masing-masing wilayah di Indonesia. Yang ketiga, menjadikan bangga terhadap bangsa Indonesia. Manfaatnya ada 6 kurang lebih. Kurang 6, dan di slide sininya ada lagi tambahan dari manfaatnya sekitar ada 7. Bab 2 untuk pembahasannya. Mengapa bahasa dimatikan dan dipelajari oleh dunia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa formal milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang termasuk sangat gampang untuk dipelajari serta dipahami sebab bahasa Indonesia tidak memerlukan pemakaian nada, tambahan partikel di setiap kata, ataupun penggantian kata akibat perbedaan waktu seperti yang ada pada sebagian bahasa milik negeri lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal gampang dimengerti. Dan terdapat sebagai alasan kenapa bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat asing, terutama para pelajar serta pengusaha. Pertama, bahasa Indonesia juga lebih gampang dihafal. Bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia ketiga. Indonesia dinilai sebagai negara ekonomi baru. Apakah ini benar untuk ekonomi baru? Nanti kita cross-check kembali untuk sebagai negara ekonomi baru. Hal ini pasti mempengaruhi minat untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses berinvestasi secara berlanjutan, mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Keempat, keanekaragaman budaya yang dimiliki bahasa Indonesia jadi alasan kenapa masyarakat asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mereka khususnya budayawan, seniman, dan pelajar yang berminat ataupun hendak melaksanakan riset terhadap kebudayaan bahasa Indonesia dituntut untuk mengerti bahasa Indonesia. Apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Di Australia, perlu kita akui bahasa Indonesia memanglah semakin diminati masyarakat di dunia. Di Australia, bahasa Indonesia ialah bahasa sangat populer. Keempat, terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar mengarahkan bahasa Indonesia di sana. 187 antara lain terletak di Australia Barat. Di Jepang, di daerah Asia kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intens mendalami bahasa Indonesia. Dan negara Jepang sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Selanjutnya didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang tahun 1969. Serta bermacam aspek tentang Indonesia di berbagai universitas Jepang sejak tahun 1992. Terus, apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilihat dari bermacam aspek. Pertamanya, rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya meningkatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia belum memperdulikan bahasa Indonesia yang baik serta benar. Hal ini menjadikan penghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedua, ialah paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren bahasa Indonesia di kalangan oleh pengguna bahasa Inggris. Orang yang banyak berpikir bahwa menggunakan bahasa asing ialah bahasa Inggris menunjukkan gengsi sosial yang besar, serta dianggap orang berpendidikan. Tentang lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ialah daya tarik politik serta ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara tergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut. Dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, serta budaya, seberapa besar peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia. Misalnya, memakai bahasa Indonesia lebih mempermudah kegiatan perekonomian. Bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Nomor 1. Mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang termasuk sangat gampang dipelajari untuk serta dipahami sebab bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata. Dan
Masih banyak yang lainnya terdapat di PPT saya ya Pak. Berbahasa mempertahankan jati di negeri sendiri. Berniat mengetahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di tanah air sendiri. Timbul pertanyaan apakah uji ini cukup efisien serta menarik untuk dicoba sementara bahasa Indonesia semakin termanggilkan di tengah kompetisi global dan justru tidak dianggap lebih penting untuk ditonjolkan dibandingkan bahasa asing. Bahasa Indonesia, bahasa nasional. Karakter bahasa Indonesia ialah ciri utama dari identitas manusia dan simbol nasional serta identik yang kuat. Terlalu banyak persaingan sebagai bahasa nasional. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara semakin terpinggirkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa resmi negara. Yang kelima, apa saja peristiwa-peristiwa yang penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia? Peristiwa-peristiwa yang penting berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Tahun 1801 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Kiai Haji Alvan Husain yang dibantu oleh Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Taqiyuddin Ibrahim. Tahun 1900 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkslecture, Taman Bacaan Rakyat. Yang keempat, tanggal 16 Juni 1900 Jajah Dadokoyo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatnya. Yang kelima, tanggal 28 Oktober secara resmi menggolongkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Yang keenam, tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang ketujuh, tahun 1900 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ke-8, tanggal 25 sampai 8 Juli dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Dari hasil kongres itu dapat diintikan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Nomor 9, tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang 10, tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik, ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Nomor 11, tanggal 20 Oktober sampai 2 November 1954 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Tanggal 16 Agustus Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang diselenggarakan EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ke-13, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disemarakan oleh Pedoman Umum menentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia wawasan Nusantara. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1977 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 tahun ini selain memperlihatkan kemajuan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selebihnya sampai ada di poin 18, Pak. Untuk penjelasan ini. Terus yang nomornya, apa upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia? Yang pertama, bukanlah suatu hal yang mustahil bahasa Indonesia diperjuangkan menjadi bahasa internasional atau bahasa peradaban dunia. Meskipun banyak faktor yang kurang mendukung untuk itu, tapi banyak pula faktor yang menguatkan agar bahasa Indonesia menjadi penting di dunia global. Visi pusat bahasa telah mencantumkan keinginan itu, yaitu terwujudnya lembaga penelitian yang unggul dan pusat informasi serta pelayanan yang prima di bidang kebahasaan dan kesetaraan dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berwibawa dan bahasa berhubungan luas tingkat antar bangsa.
Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Yang ketiga, upaya penting dalam mengangkat hegemomi bahasa Indonesia adalah pembakuan bahasa Indonesia sendiri. Yang keempat, pada satu sisi, jumlah penduduk yang hanya berperan sebagai konsumen produk asing dapat melemahkan posisi tawar Indonesia, tapi itu juga sekaligus dapat menjadikan kekuatan apabila disikapi dengan tepat. Yang kelima, persoalan menjadikan bahasa sebagai bahasa internasional atau bahasa peradaban dunia tidak hanya terletak pada entitas bahasa itu sendiri. Apa yang tadi disebut sebagai faktor ekonomis justru lebih menentukan posisi suatu bahasa di pentas dunia. Yang keenam, undang-undang bahasa Indonesia sudah dipersiapkan. Undang-undang dapat berperan sebagai politik bahasa nasional Indonesia. Itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui sekolah, perguruan tinggi, serta faktor kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Terbinanya ketahanan bahasa Indonesia akan sangat menunjang peningkatan status bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada peradaban dunia. Yang ketujuh, struktur pembacaan bahasa Indonesia yang tidak rumit memudahkan orang asing belajar bahasa Indonesia. Yang kedelapan, upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional atau bahasa peradaban dunia tidak berarti orang Indonesia berhenti belajar bahasa asing. Ada pihak yang menyarankan agar bahasa Indonesia tidak usah belajar bahasa asing dan cukup belajar bahasa Indonesia, agar kebanggaan terhadap bahasa Indonesia semakin meningkat. Belajar bahasa asing juga akan membantu mengembangkan bahasa Indonesia. Peristilahan dalam berbagai bidang ilmu justru diperoleh melalui belajar bahasa asing. Justru orang-orang yang menguasai bahasa asing akan dapat membantu mengembangkan peristilahan sehingga bahasa Indonesia lebih diperkaya. Yang kesembilan, secara umum, bahasa ini diperlukan karena orang ingin berkomunikasi secara efektif. Orang mempelajari bahasa asing untuk mampu berkomunikasi dalam bahasa itu dan kemampuan berbahasa asing mempunyai implikasi yang sangat banyak. Yang ke-10, Indonesia harus mampu menjadi teladan bagi banyak bangsa di dunia. Yang ke-7, dari poin ini, apa kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia? Untuk kelebihannya, bahasa Indonesia cukup mudah untuk dipelajari masyarakat sendiri. Contohnya, dalam bahasa Jawa, di mana kita seperti bahasa Kerama, digunakan untuk berbicara dengan orang lebih tua dari kita, orang yang dihormati. Kemudian ada bahasa Madya dan juga bahasa Ngoko. Nomor 2, merupakan bahasa persatuan di tanah air kita. Jadi apalagi kita sedang berada di kota manapun, selama kota itu masih berada di wilayah Indonesia, kita tidak perlu khawatir masalah komunikasi dengan penduduk setempat. Bahkan penduduk suku-suku yang dikatakan masih tertinggal pun juga terkadang ada yang bisa berbahasa Indonesia. Itu salah satu kehebatan bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dengan total 230 juta jiwa itu terlihat di situs howtolearnanylanguage.com. Itu saja mengingat jumlah penduduk Indonesia ini lebih dari 200 jiwa ya. Kekurangannya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang susah gampang untuk dipelajari terutama oleh luar sana. Contohnya adalah penggunaan bahasa Inggris versus bahasa Indonesia seperti contohnya ini. She is okay. Itu dalam berbahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesianya dia baik-baik atau dia baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya he's living in Rembang. Sangat singkat bukan? Tapi untuk bahasa Indonesia dia hidup di Rembang, dia tinggal di Rembang. He lives is in Rembang. Yang ketiga, my math teacher is Mr. Puji. Cukup simpel bukan? Untuk bahasa Indonesia, guru matematikku adalah Pak Puji. Guru matematik adalah Pak Puji. Jadi lidah orang Inggris itu terbiasa dengan, kurang tahu juga saya. Banyaknya aturan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama di EYD itu harus sangat benar, karena EYD itu edaannya yang sangat disempurnakan, yang adanya ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sehingga kita harus memahami apa arti ungkapan tersebut. Yang keempat, sulit untuk dipromosikan sebagai salah satu bahasa internasional. Itu berada di situs bahasa info bahasa Indonesia HTML. Terus apa saja perkembangan bahasa Indonesia di dunia?
Setiap tahun ada sekitar 3.000 warga Jepang yang mengikuti ujian bahasa Indonesia setelah mempelajari dasar-dasarnya. Bahasa Indonesia dipelajari oleh masyarakat Jepang untuk mengetahui berbagai jenis kebudayaan yang ada dan berkembang di Indonesia. Bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari di 40 negara antara Amerika Serikat, Kanada, dan Vietnam. Di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat. Hanya saja, pengerjaan bahasa Indonesia di berbagai negara itu tidak serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Ya, jadi untuk anak-anak muda itu biasanya tuh perlu bahasa gaul. Untuk anak muda seperti saya ini, untuk mudah diingat dan dipelajari. Untuk menghafal sesuatu tuh susah, contohnya apapun itu susah, harus mungkin dengan lagu itu kita bisa malah hafal, cepat hafal. Terus yang apa saja perkembangan bahasa Indonesia di dunia itu kan ngikutin yang tadi. Jadi kemampuan berbahasa Indonesia jangan logis kini menjadi masalah. Bangsa Indonesia sendiri belum merasa bangga akan bahasanya, jangankan mengembangkan dengan serius. Memeliharanya pun tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Contohnya, kemampuan berbahasa Indonesia dengan logis kini menjadi masalah. Banyak kosakata di Indonesia, banyak kosakata Indonesia yang tidak lagi dikenal oleh kaum muda. Ketiga, penutup. Untuk kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa ini tidak memerlukan penggunaan nada, penambahan partikel. Hal ini sudah dijelaskan di atas, namun saya masukkan ke kesimpulan. Pada setiap kata atau perubahan kata karena perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, seperti sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah untuk dimengerti. Yang menjadikan bahasa Indonesia diminati oleh negara lain, namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dengan negaranya mungkin merasa malu dengan bahasa Indonesia, menganggap bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kurang menarik dibandingkan bahasa asing lainnya, terutama bahasa Inggris. Mereka akan terus mengetahui betapa populer bahasa Indonesia di dunia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika kita sedang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak langsung orang asing di sekitar kita akan tertular. Bahasa Indonesia itu penting dipelajari, contohnya di Bali. Banyak turis-turis asing itu berbisa bahasa Indonesia karena ada yang mengajari lah, ada yang mengajari, terutama kadang orang Inggris itu ada bahasa tren di Indonesia. Yang populer sekarang adalah kamu nanya, itu udah terlalu banyak untuk diucapkan oleh turis-turis asing. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam dibandingkan di dalam SMA ya. Dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia pun penting untuk diselesaikan oleh penutur aslinya. Melihat dari berbagai fungsi, maka bahasa Indonesia perlu untuk dipelajari bahkan dari SD hingga perguruan tinggi. Pelajaran dan kuliah bahasa Indonesia masing diberikan. Hal ini penting untuk mengenalkan dan melatih variasi agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Dalam maraknya era globalisasi, masa kemajuan informatika dan komunikasi, setiap individu dituntut untuk menyumbangkan karya kreativitas dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda di Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan dari kita sendiri, sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan menerapkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Untuk diharapkan makalah ini dapat mengingatkan pembaca dan penulis pada khususnya bahwa bahasa Indonesia perlu dipelajari karena dengan cara ini juga kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa kita. Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia ini kalau bukan kita sekarang sebagai warga Indonesia itu sendiri. Untuk
Untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai pemuda Indonesia harus bangga terhadap bahasa kita sendiri. Kita sudah belajar bahasa asing, namun kita tetap tidak boleh melupakan bahasa Indonesia sendiri. Karena kita sebagai penerus Langsalah yang harus bisa menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik dan mempelajari bahasa Indonesia. Kalau bukan kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan menggunakan bahasa Indonesia? Maka dari itu, sekarang kita harus belajar untuk menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Untuk daftar pustaka yang saya ambil itu dari Waras Suharjono dari 2000 Bahasa Indonesia Mata Kuliah Jakarta Mitra Wecana Media. Contoh makalah pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. www.newsokesu.com, www.ozalrim.blogspot.com, www.situs bahasa Indonesia HTML. Berikut PPT dan presentasi dari tugas besar 2 saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk pembelajarannya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.